Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi jemaat GEMI Kanaan Medan Selatan. Doa dan harapan kita ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di hari Selasa 4 Maret 2025. Kita akan dengarkan sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Terpujilah Engkau. Memulai hari baru ini kami mau lebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jemaat terkasih, saya baca ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jemaat terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus dicobai di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Peristiwa Yesus dicobai di padang gurun adalah peristiwa yang sudah sangat sering kita dengar. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus dalam kondisinya yang pada saat itu secara manusia dia mengalami lapar dan haus, dia menghadapi pencobaan. Mari kita perhatikan terlebih dahulu dari pencobaan, dari cara iblis untuk mencoba Yesus. Yang pertama, mencoba membuat Yesus mencurigai jati diri atau identitasnya dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah." Jemaat terkasih, orang kadang terjatuh dalam menghadapi pencobaan dan godaan ketika mulai timbul keraguan dalam dirinya. Bukankah manusia pertama Adam dan Hawa juga jatuh sebagai manusia ciptaan yang serupa dengan Allah, yang diciptakan segambar dengan Allah, akhirnya jatuh ke dalam dosa dengan mendengar bunyi ular, rayuan ular untuk mengatakan, "Jika engkau makan buah pohon di tengah taman ini, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, engkau akan menjadi sama dengan Allah." Lalu yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan untuk memuaskan atau melayani diri sendiri. Jemaat terkasih, ada ungkapan yang mengatakan kekuasaan cenderung korup. Dan kekuasaan yang mutlak korup secara absolut, atau kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut juga. Jadi ada upaya iblis untuk membuat Yesus menyalahgunakan kuasanya, yaitu dengan godaan mengubah batu menjadi roti dan menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Apakah dengan kuasanya Yesus tidak mungkin mewujudkan apa yang disampaikan oleh iblis? Yang pasti Yesus bisa. Yesus pasti bisa. Hanya saja dia tidak kemudian memanfaatkan kuasanya untuk kepentingan sendiri. Dia tidak memanfaatkan kuasanya untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, kita melihat bagaimana iblis mencoba dengan menggeser pusat penyembahan dari yang seharusnya. Allah yang harusnya menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan semua ciptaan, jangan pernah digantikan oleh siapapun di dunia ini. Oleh siapapun, oleh bentuk apapun, oleh kuasa, oleh jabatan, oleh materi, apapun itu. Jangan sampai menggeser pusat penyembahan yang seharusnya kita tujukan kepada Allah. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun, kita mau belajar bagaimana caranya kita menang di dalam menghadapi pencobaan. Jawabannya adalah bagaimana kita membangun spiritualitas yang sehat, hubungan yang sehat dengan Yesus, sehingga roh Allah dengan roh kita menjadi dipimpin dan dikuasai oleh roh Allah. Sehingga spiritual yang sehat, ketika spiritual kita sehat, maka kita akan kuat menghadapi segala macam cobaan, apapun itu. Sebab Yesus pun menjawab dengan mengatakan, ada tertulis. Jadi untuk menang dalam menghadapi pencobaan, untuk menang dalam menghadapi tipu muslihat si iblis, satu-satunya adalah ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, ketika kita bersandar kepada kebenaran firman-Nya, ketika kita memakai waktu yang khusus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Jemaat terkasih, mari tetap bangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 4, 7, 10 sampai 3 kali Yesus menyebut ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kemenangan atas pencobaan adalah ketika kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, kuatkan kami setelah mendengarkan firman-Mu. Jauhkanlah kami dari setiap godaan iblis, tipu muslihat iblis. Kami terlalu lemah. Tolong berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk melihat terus status kami di hadapan Allah. Sebagai orang, sebagai anak-anak yang Tuhan sudah pulihkan. Sebagai anak-anak yang Tuhan sudah pelihara. Tuhan, biarlah kami merasakan bagaimana Engkau memberikan kekuatan yang sesungguhnya kepada kami menghadapi tipu muslihat iblis. Tolong kami Tuhan untuk kami bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, segala aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau yang pimpin dan memberkati, sehingga satu hari ini kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apa yang kami pikirkan dan kerjakan yang berkenan bagi Tuhan, pasti Engkau membuatnya berhasil. Pagi ini kami juga menyerahkan seluruh anak-anak kami kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak kami di dalam tumbuh kembangnya, masa remajanya yang sudah dewasa. Tuhan, kami taruh anak kami kepadamu, agar anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang punya hati yang takut akan Tuhan. Kami bawa anak-anak kami yang sudah dewasa secara usia, kerinduan dan harapan kami. Anak-anak kami yang sudah dewasa, Tuhan pertemukan dengan laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Pasangan yang takut akan Tuhan. Pertemukanlah mereka, biarlah masa penantian yang dari Tuhan menjadi masa mereka berjuang di dalam Tuhan. Kami juga menaikkan syukur kalau pagi hari ini ada anak kami yang berulang tahun, Federico Situmorang. Hari ini genap berusia 18 tahun. Berkatilah anak kami ini, berkati masa mudanya, berkati masa depannya. Kami serahkan kepada Tuhan sehingga dia menjadi anak yang sukses, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi orang tua. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga kami menyerahkan untuk seluruh pelayan di GMI Kanaan Medan Selatan. Kami para pendeta, para majelis dan les speaker, guru-guru sekolah minggu, tim ibadah sesi 1, juga seluruh yang terlibat di dalam pelayanan di GMI Kanaan Medan Selatan. Bapak, biarlah kami punya telinga seorang murid, punya hati seorang hamba yang terus diproses oleh Tuhan, sehingga semakin hari hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Berkatilah pelayanan kami ya Tuhan. Berkatilah hidup kami. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Siapapun mereka tanpa terkecuali, mereka yang sudah sedang sakit, rawat jalan, rawat inap. Tuhan yang dalam pemulihan, Tuhan berkati Engkau yang memberikan kesembuhan. Secara khusus kami terus berdoa untuk Amang Ramses Tampu Bolon. Tuhan belas kasih-Mu, berikanlah kekuatan supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan, angkatlah segala penyakit dari dalam tubuhnya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.